Tuhan, kami ini berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, bahkan sering sekali gagal sekalipun kami telah percaya kepada Tuhan. Tetapi Engkau selalu memberikan kami kesempatan, Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk kami mencoba lagi dan berusaha lagi dengan kekuatan kasih karunia Allah, supaya kami bangkit, supaya kami menang, dan supaya hidup kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai jemaat-Mu di sepanjang beberapa waktu berlibur. Dan saat ini sebagian besar dari antara kami telah kembali dan kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memperhatikan setiap detail hidup kami. Supaya kami boleh perhatikan dan kami boleh jaga dan kami boleh arahkan kepada Tuhan. Supaya seluruh detail kehidupan kami itu bisa memperkenan hati Tuhan dan mempermuliakan Engkau Allah yang mengasihi kami dan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh memuji meninggikan Engkau ya Allah. Kiranya puji-pujian, kiranya penyembahan kami boleh berkenan di hati-Mu. Biarlah itu meninggikan dan mempermuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Dan kami bersyukur dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan akan sabda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan bijaksana-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau memberkati kami semua melalui firman. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini kiranya juga diberikan kemampuan untuk menguraikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena sudah beberapa waktu, beberapa hari bisa menikmati libur. Ya, libur, bisa jalan-jalan. Saya dengar ada yang baru kemarin, baru sampai di Padang, ada yang sudah beberapa hari yang lalu. Semoga tidak melewatkan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan dari Roma 14 dan Roma ayat 15 itu adalah bagian yang saling terkait. Tetapi hari ini kita akan hanya fokus kepada Roma 15 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa,
dengan umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun kira-kira 49 itu seorang kaisar bernama Claudius itu mengeluarkan sebuah perintah supaya setiap orang Yahudi dikeluarkan dari Roma. Ya. Tetapi pada tahun 54 Claudius meninggal. Ya, dipanggil Tuhan kembali sehingga peraturannya tidak lagi berlaku. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi baik yang sudah percaya kepada Yesus maupun yang tidak atau yang belum percaya kepada Yesus, mereka masuk ke Roma. Ya. Mereka masuk ke Roma dan tinggal di Roma. Bapak Ibu, mereka yang masuk ke Roma, ternyata di antara orang-orang Yahudi tersebut ada yang terus mempertahankan akan kehidupan menjalankan tradisi keyahudiannya. Mereka tetap berusaha untuk mempertahankan status keyahudiannya. Itu terkait Bapak Ibu dengan soal makan atau tidak makan suatu makanan. Ya, jadi firman Tuhan katakan yang seorang yakin bahwa ia makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Dan tentang hari-hari yang dianggap penting. Yang kedua itu terkait dengan tentang hari-hari. Ya. Jadi ada orang Yahudi yang berpikiran bahwa ada hari yang dianggap penting, ada yang kurang penting. Nah itu dituliskan di dalam Roma 14 ayat 5. Seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ya. Nah jemaat yang terkasih, ternyata perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jemaat Roma ini tidak bisa ditanggapi secara positif. Tidak bisa dihadapi dengan lebih smooth dan baik. Maka yang terjadi adalah di antara jemaat-jemaat itu akhirnya mereka saling menghina. Mereka itu saling menghakimi. Jemaat yang satu menjadi batu sandungan kepada jemaat yang lain. Ya, Bapak Ibu, akhirnya mereka hidup tidak lagi sesuai dengan kasih karunia Allah. Mereka sudah menerima kasih karunia Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Paulus pada pasal-pasal sebelumnya. Tetapi mereka tidak hidup seperti kasih karunia tersebut. Karena apa? Kasih di antara mereka lambat laun menjadi terkikis. Yang ada adalah pertikaian. Yang ada adalah percekcokan. Yang ada adalah perselisihan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Paulus melihat hal ini adalah suatu masalah yang harus ditanggulangi. Paulus melihat hal ini adalah masalah yang harus diatasi dan diselesaikan. Ya, harus dihentikan dan harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Paulus berkata di dalam pasal 15 ayat yang pertama, yang kuat wajib menanggung yang tidak kuat. Ya. Yang kuat wajib menanggung yang tidak kuat. Berbicara tentang kuat, ini kita jangan selalu berpikir berarti kuat secara ekonomi. Ya. Jangan selalu berpikir bahwa kuat itu secara fisik atau tenaga. Tapi kuat juga itu berbicara tentang rohani. Ya, kuat secara rohani, lemah secara rohani. Dan di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan Paulus adalah kuat secara rohani wajib menanggung kelemahan saudaranya yang lemah secara rohani. Ya. Bapak Ibu, bagaimana ini caranya untuk bisa menanggung kelemahan saudara yang lemah?
Ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang kuat imannya, mereka harus menyadari bahwa soal makan atau tidak makan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, jadi firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, seseorang tidak makan makanan tertentu atau seseorang makan makanan tertentu, itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Karena kita makan, maka kita tidak selamat. Tidak. Karena kita tidak makan, maka kita tidak selamat. Tidak. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Yang kedua yang perlu juga dipahami adalah bahwa semua yang diciptakan Allah, baik itu apapun, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, jadi ini pemahaman ini harus sudah ada dulu di dalam hati, dalam pikiran, dalam pengertian setiap orang percaya. Makanan tidak mempengaruhi keselamatan. Makanan tidak ada yang haram. Wah, ini luar biasa nih Kristen ya. Orang percaya nih gak ada yang haram. Nanti Pak Anton antar lagi makanan. Begitu ya. Iya, jadi tidak ada yang haram. Nah, oleh karena itu Paulus berkata, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Dengan cara, kalau ada saudara kita merasa menganggap suatu makanan itu haram, kalau kita makan, kita menjadi batu sandungan, maka setiap kita wajib menanggung, wajib ikut memikul, yaitu dengan cara tidak memakan makanan yang dianggap oleh saudara kita yang lemah. Ya. Jadi kalau masih ada saudara-saudara yang menganggap suatu makanan itu seharusnya tidak boleh dimakan, maka supaya kita yang kuat, kalau memang kita karena kuat kerohaniannya pemakan, kita harus menanggungnya bersama-sama untuk tidak memakannya. Ya, supaya setiap orang yang kuat imannya, kuat kerohaniannya, itu bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lemah imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini bukan karena Paulus itu sedang membela, sedang membenarkan orang yang lemah. Bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan adalah supaya itu demi kebaikannya, supaya itu membangunnya. Kalau kita terus jadi batu sandungan, dia hanya melihat kita ini batu sandungan, dia tidak terbangun. Tapi kita harus memberi dia kesempatan, memberikan dia waktu untuk membuat dirinya terbangun, mengerti akan kebenaran. Ya. Dan lagi di dalam firman Tuhan, Paulus berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini orang berdosa. Ya, kita ini lemah dan kita tidak sanggup menanggung, memikul dosa-dosa kita. Kalau kita menanggung, memikul dosa kita sendiri, maka kita akan binasa, maka kita akan mengalami maut yang tidak akan berkesudahan. Tetapi kita lihat Kristus tidak memikirkan atau mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia menanggung dosa kita. Dia memikul kelemahan-kelemahan kita supaya kita tidak binasa. Jadi Kristus menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk bisa menanggung kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita. Jemaat yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di dalam sebuah keluarga, ya biasanya itu keluarga mana saja begitu ya. Ada yang sudah sama-sama percaya kepada Tuhan, ada juga yang tidak percaya. Tetapi apakah kita pernah lebih peka melihat
bahwa sekalipun kita sudah sama-sama percaya, itu kadang-kadang masih ada orang yang tidak mau atau merasa tidak baik mengkonsumsi atau memakan makanan yang sudah disembayangkan atau makanan yang sudah dipersembahkan yang bukan kepada yang sesuai dengan kitab suci ajarkan, ya kan? Ada orang-orang yang tidak mau memakannya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merasa dan menilai saudara kita di rumah, ya, adik kita, koko kita, cece kita di rumah, kalau kita makan dan dia akan tersandung. Padahal kalau kita makan pun itu tidak berdosa karena tidak mempengaruhi keselamatan. Tidak ada yang haram, ya kan? Maka mengalahlah, sama-sama lah tanggung untuk tidak memakannya. Supaya apa? Kasih dia kesempatan untuk melihat bahwa makanan-makanan itu sekalipun sudah dipersembahkan kepada apapun, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mengalahlah, ya, tanggunglah, ya, tanggung dan juga ikutlah untuk kebaikan saudara-saudara kita. Seorang jemaat pernah bertanya kepada saya, Bu, apakah ibu memakan makanan yang sudah disembayangkan ataupun dipersembahkan kepada arwah? Ya kan, wah ini pertanyaan yang harus dijawab karena ini pribadi, kan ditanya begitu. Apakah ibu memakannya? Ibu sudah tahu itu sudah dipersembahkan, apakah ibu memakannya? Iya. Bapak Ibu sekalian, saya menjawab jemaat yang bertanya tersebut, saya secara pribadi memutuskan, ya, untuk tidak memakannya, ya, untuk tidak memakannya. Ingat, makan atau tidak makan tidak mempengaruhi kebenaran. Makan juga tidak haram, tapi saya memilih untuk tidak makan karena saya pikir saya lebih aman untuk tidak memakannya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang merasa dia lemah karena melihat saya memakannya, saya bisa menjadi batu sandungan untuknya. Jadi saya secara pribadi sekalipun pernah saya memakannya di dalam ketidaktahuan saya atau di dalam ketidakmengertian saya tentang firman Tuhan, saya pernah memakannya, ya. Tetapi belum pernah ada orang yang mengatakan, apa kamu memakannya? Karena itu saya makan dahulu ketika saya masih kecil. Pokoknya belum ada pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau saya ditanya apakah ibu memakan yang sudah dipersembahkan kepada persembahan yang lain, saya memilih untuk tidak. Ya, demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita wajib menanggung, kita wajib ikut menanggung ataupun mengangkat akan beban saudara-saudara kita untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Karena itulah juga yang sudah dilakukan oleh Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus berkata bahwa dia berdoa kepada Tuhan supaya tercipta kerukunan di tengah-tengah jemaat Roma. Ya, dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bapak Ibu, apa itu kerukunan? Kerukunan itu adalah sikap saling menghargai. Ya. Kerukunan adalah sikap untuk saling menghargai. Jadi kerukunan Bapak Ibu tidak meniadakan perbedaan. Ya, oh demi rukun maka kita semua harus satu, bukan. Jadi kerukunan itu tidak meniadakan perbedaan. Tetap ada perbedaan, tetap ada perbedaan pendapat, tetap ada perbedaan pandangan, tetap ada perbedaan sudut pandang, tetap ada perbedaan selera dan lain-lain. Tetapi dikatakan semoga Allah mengaruniakan kerukunan. Berarti sekalipun ada perbedaan-perbedaan di tengah-tengah jemaat, setiap jemaat wajib untuk saling menghargai. Setiap jemaat siapapun dia
memiliki suatu tanggung jawab untuk memiliki sikap menghargai satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya perbedaan itu tidak berubah menjadi permusuhan. Supaya perbedaan tidak berubah menjadi pertikaian. Supaya perubahan tidak menjadi akan peperangan seperti yang terjadi di jemaat Roma ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan menganggap perbedaan itu suatu kekacauan. Jangan menganggap perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dihapuskan atau sesuatu yang harus dibuang. Jangan. Ingat, perbedaan itu adalah ciptaan Allah sendiri. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu berbeda-beda. Kita bersyukur Bapak Ibu ada perbedaan, ya. Karena perbedaan maka laki-laki dan perempuan bisa menikah, ya. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, maka yang menikah itu laki-laki dan perempuan. Andai Tuhan menciptakan semuanya laki-laki, wah, ada kemungkinan yang akan menikah adalah laki-laki dengan laki-laki. Atau andai kata Tuhan menciptakan semua perempuan, wah, ada kemungkinan yang akan menikah adalah perempuan dengan perempuan. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang indah dan Tuhan ciptakan. Kita bersyukur Bapak Ibu, setiap kali kita bangun dan membuka mata, yang kita lihat itu adalah warna yang berbeda-beda. Hari ini ada yang pakai warna merah, warna hitam, warna putih, warna biru, warna hijau dan lain-lain. Maka mata kita ini merasa enjoy, indah, melihat sesuatu yang berbeda. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika kita buka mata, semua yang ada di ruangan ini adalah berwarna hitam. Gedung ini juga semua berwarna hitam. Semuanya gak ada warna lain kecuali hitam. Wah, membosankan sekali ya, karena monoton, tidak menarik. Nah, kita bersyukur karena Allah menciptakan suatu perbedaan. Maka kita bisa terasa indah. Mata kita merasa indah ketika memandang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, karena perbedaan maka kita bisa menjadi berkat. Ya enggak, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat jadi berkat kepada yang lemah. Ada yang sehat, ada yang sakit. Maka yang sehat jadi berkat kepada yang sakit. Tapi bukan berarti yang sakit gak boleh jadi berkat kepada yang sehat, ya kan? Apalagi ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu membuat kita bisa menjadi, itu semua adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang syukuri, jangan dimusuhi, apalagi dimusnahkan. Ya, seperti itu juga bukan bangsa kita. Bangsa Indonesia berbeda-beda, berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda rasnya, berbeda bahasanya, berbeda pulaunya, tetapi kita tetap satu jua. Karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Ini menjadi pengikat yang menguatkan sehingga kita tidak saling menciderai, sehingga kita tidak saling bertikai, sehingga kita tidak saling memusuhi satu dengan yang lain. Sama dengan kekristenan, meski kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita tetap satu di dalam tubuh Kristus. Satu tubuh di dalam Kristus. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena setiap orang percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Mengapa kita harus hidup rukun Bapak Ibu terkasih? Sehingga dengan satu hati, kamu satu suara, kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi kerukunan itu adalah supaya kita bisa satu hati. Bisa sama-sama memuliakan Allah kita. Kalau kita sudah satu bergotok-gotok dengan yang lain, kita ribut dan musuhan satu dengan yang lain, maka kita tidak akan bisa bersatu hati lagi memuji dan memuliakan Allah. Jadi
Mari kita hidup rukun, saling menghargai di dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi yang ketiga, terimalah satu akan yang lain. Kenapa terjadi pertikaian? Kenapa terjadi percekcokan? Kenapa terjadi permusuhan? Itu karena satu dengan yang lain tidak saling menerima. Yang selalu dilihat kejelekannya. Yang selalu dipikirkan keburukannya. Yang selalu ada di depan matanya, di dalam hatinya, dalam pikirannya adalah kelemahan orang lain. Bagaimana mau menerima, ya kan? Nah, ini orang-orang Roma seperti itu, Bapak Ibu. Mereka selalu melihat kelemahan saudara-saudaranya. Apaan ini? Sudah jadi orang Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih ada bilang haram halal. Bukankah firman Tuhan semua bilang halal, tapi kenapa dia masih bilang haram? Ya, jadi selalu yang dilihat adalah kejelekannya. Nah, ini menyebabkan suatu masalah, menyebabkan suatu pertikaian. Bapak Ibu yang terkasih, jika ada orang yang masih lemah, mereka membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan proses untuk bertumbuh. Karena kehidupan manusia sampai mati adalah kesempatan untuk berproses, untuk bertumbuh seperti Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus ketika dia sudah diubahkan atau dipanggil oleh Tuhan menjadi tadinya seorang penganiaya jemaat, seorang penganiaya pengikut Tuhan, kemudian menjadi seorang pengikut Tuhan, bahkan kemudian dia mau menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia terkenal dengan segala kejelekannya, keburukannya di masa lalu. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, dia berusaha untuk menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain. Di sana dikatakan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi murid-murid yang terlebih dahulu percaya kepada Tuhan. Ketika Saulus mencoba untuk menggabungkan diri setelah dia diubahkan Tuhan menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang itu tidak menerimanya. Mereka takut karena mengingat semua masa lalunya, mengingat kejahatannya, mengingat kekerasannya, mengingat penganiayaan yang pernah dilakukannya. Maka murid-murid dikatakan tidak menerimanya. Tetapi kalau kita telusuri lagi kitab Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu sekalian, ada Barnabas yang menerima Paulus. Ya, ada Barnabas yang menerima Paulus dan membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus ketika Allah memanggil dan berbicara dengan dia. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rasul-rasul memberikan Paulus kesempatan. Memberikan dia waktu untuk berproses. Memberikan dia kesempatan untuk bertumbuh dan membuktikan diri bahwa dia sudah mengalami kasih karunia Allah dan bahwa dia bisa berubah dan bahwa dia bisa menjadi seorang murid Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena mereka menerima Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus, maka tidak lama setelah Paulus ini sebenarnya bertobat, dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya pada waktu itu semua orang menolaknya, pada waktu itu semua orang tidak mau menerima dia,
kemungkinan besar yang terpikir oleh saya bahwa cerita daripada Rasul Paulus kemungkinan besar berubah, bukan seperti yang ada dan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi karena ada orang yang menerima dia, karena ada orang yang memberikan kesempatan kepadanya untuk berproses dan bertumbuh, maka Paulus bisa menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Allah dan menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, terimalah satu dengan yang lain. Seperti apapun kejelekan dan kelemahannya, kita perlu saling menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa rumah tangga cekcok? Mengapa rumah tangga bertikai? Mengapa rumah tangga ada yang hancur? Ya. Mengapa ada rumah tangga yang kemudian memilih untuk berpisah ataupun bercerai? Mengapa? Bukankah itu karena kita tidak bersedia menerima kelemahan-kelemahan pasangan kita? Bukankah karena itu kita selalu melihat kelemahannya, memikirkan kelemahannya, membicarakan kelemahannya, tanpa sedikit pun membicarakan kelebihannya, kebaikannya, dan juga akan hal-hal yang positif dalam dirinya. Sehingga yang terjadi adalah percekcokan dan pertikaian. Coba andai ada pasangan-pasangan yang mulai ribut, memberikan kesempatan untuk bisa berubah, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa bertanggung jawab. Ya, seharusnya rumah tangga yang bertikai dan cekcok tidak harusnya berpisah ataupun bercerai satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar orang yang sudah melihat segala keburukan, kejelekan selalu, tetapi bisa mempertahankan rumah tangganya? Bapak Ibu yang terkasih, bukankah seharusnya pasangan-pasangan bisa berdoa bersama-sama? Sulit ya ngajak dia berdoa, namanya juga udah gak suka, ya kan? Udah gak suka yang dilihatnya kejelekannya, dengkurannya, kalau ingat suaminya ingatnya pelitnya, kalau ingat istrinya yang diingat kecerewetannya, yang diingat adalah ketidakpekaannya, pokoknya banyak hal yang buruk-buruk hanya yang diingat itu. Susah yang ngajak yuk kita berdoa karena rumah tangga kita belakangan ini cekcok. Susah ya, karena namanya juga udah cekcok. Tapi andai ada pasangan-pasangan yang mengajak pasangannya gitu ya, ayo kita berdoa karena kita belakangan ini sering ribut, selalu tidak ada kesepahaman. Langkah yang pertama. Sulit, tapi coba dilakukan. Andai percekcokan terjadi, lalu ada salah satu pasangan yang inisiatif berkata, yuk kita baca Alkitab bersama. Langsung loh bawa Alkitabnya, kita ini kok kayaknya selalu ribut terus. Kayaknya rumah tangga kita ini udah kayak jadi neraka. Yuk kita kembali kepada Tuhan, mari kita baca Alkitab sama-sama. Mungkin selama ini adalah hal perintah Tuhan yang tidak pernah kita lakukan sama-sama. Yuk kita sama-sama baca Alkitab. Yuk kita sama-sama berdoa, memohon supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Langkah yang kedua, ya susah enggak? Sangat susah, karena itu enggak pernah dilakukan, ya kan? Tapi kalau sudah ada masalah, kita harus cari jalan keluar. Cari jalan keluar yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Supaya kita kembali bisa saling menerima. Supaya kita bisa kembali saling mengasihi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Selama ini saya ke gereja, kamu tidak ke gereja. Saya minta kamu ikutlah ke gereja. Yuk kita sama-sama ke gereja. Beribadah bersama-sama. Lain loh Bapak Ibu. Saya pernah mendengar ada cerita seorang istri selalu pergi ke gereja sendiri, suaminya enggak ikut. Ya, selalu istrinya yang pergi ke gereja, suaminya enggak mau. Jadi kalau istrinya pergi ke gereja, suaminya masih tidur.
Ya kan? Nanti istrinya pulang dari gereja, suaminya minta makan. Ini selalu begitu. Ada juga yang sebaliknya, suaminya aja yang pergi ke gereja, istrinya enggak mau diajak ke gereja. Nah, ketika ada masalah, cobalah katakan, kita tidak pernah pergi sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah di rumahnya berdoa. Yuk kita sama-sama kali ini, kita memohon Tuhan campur tangan atas masalah rumah tangga kita. Itu yang ketiga, susah tapi harus dilakukan supaya kembali bisa saling menerima. Itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. Bukan kita jadi menyerah, bukan jadi kita biarkan. Nanti yang terjadi adalah seperti gambar yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. 3 tahun mereka cekcok dan tidak ada penyelesaian. Nah harus ada jalan keluar, harus ada supaya kembali saling menerima. Jemaat yang terkasih yang keempat. Jadi berdoa, baca firman Tuhan, beribadah. Yang keempat dan yang terakhir, ya, carilah orang yang dianggap dewasa dan bisa dipercaya untuk counseling. Biasanya orang-orang yang kita anggap dewasa, orang-orang yang kita anggap punya kerohanian yang baik, mereka akan mengasihi kita dan mengarahkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap rumah tangga yang retak, jangan bilang gak bisa diselamatkan sebelum lakukan hal-hal itu. Ya, berdoa bersama, baca Alkitab bersama, beribadah bersama, pergi konseling. Pasti bisa selamat, tidak mungkin tidak. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselamatkan ataupun diselesaikan. Supaya apa? Supaya setiap kita, apapun masalah kita, baik itu rumah tangga, baik itu dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bekerja, supaya kita bisa saling menerima, supaya kita bisa bekerja sama-sama, supaya kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, supaya kita bisa memuliakan Allah bersama-sama, ya. Supaya bukan perceraian, tetapi sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus itu menerima kita sebagaimanapun jelek, buruk dan bobroknya kita. Maka kita pun harus berusaha menerima jelek, buruknya sesama kita dengan pertolongan Allah. Ya, pasti kita bisa. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan perintah Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya hidup kita menjadi bermakna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau boleh menyampaikan akan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang dengan luar biasa, dengan cara yang tidak terbatas, terus bekerja dan menolong setiap jemaat Tuhan, menolong kami semua untuk hidup di dalam firman, supaya Tuhan melimpahi kami dengan berkat yang asalnya dari Tuhan sendiri, untuk kami bisa menjalani hidup ini dengan baik, benar, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya kami semua bisa hidup saling menanggung satu dengan yang lain. Hidup rukun dan saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup saling menerima satu dengan yang lain. Demikian juga dalam rumah tangga, di dalam segala kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan yang kami tidak ketahui. Biarlah Engkau yang campur tangan untuk ikut menyelesaikan persoalan mereka dengan jalan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi-Mu Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.